Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Android Fritz de Gracia, NIM 18055311032. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan KP yang saya telah buat, yaitu analisis pengaruh overhaul 12.000 jam terhadap heat rate dan efisiensi thermal unit 11 PLTDG Pesanggaran. Latar belakang saya menulis laporan ini yaitu seperti yang kita ketahui, program PKL merupakan syarat kelulusan dari Teknik Mesin Udayana. Dan PKL tersebut saya jalankan pada 25 Januari sampai 26 Februari 2021. Institusi dan perusahaan yang saya masuki yaitu PT Indonesia Power, unit pembangkitan Bali yang berletak di Pesanggaran. Latar belakang saya menulis laporan ini yaitu saya ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh overhaul terhadap heat rate dan efisiensi thermal sebuah unit pada PLTDG. Tujuan laporan itu saya tuliskan 4 poin penting ini, yaitu memenuhi mata kuliah KP, menambah wawasan terkhususnya pada pembangkit listrik tenaga diesel dan gas. Ketiga yaitu mengetahui maintenance apa saja yang dilakukan pada unit. Dan keempat yaitu mengetahui pengaruh overhaul pada 12.000 jam terhadap efisiensi unit. Profil perusahaan. Indonesia Power sendiri memiliki 3 perusahaan pada Pulau Bali. 1 itu PLTDG Pesanggaran, 2 PLTG Pemaron, dan 3 PLTG Gilimanuk. 12 unit pada Pesanggaran yaitu PLTDG, 4 unitnya itu PLTG, dan 2 unit pada Pemaron PLTG, dan Gilimanuk 1 unit PLTG. Untuk data-datanya saya dapat jabarkan seperti berikut. Namun fokus saya pada kali ini yaitu unit PLTDG Pesanggaran Blok 4 unit 11. Seperti yang dapat dilihat pada tabel. Sebelum itu saya memasuki lobi Indonesia Power, saya melihat visi, misi, dan moto mereka. Visi mereka yaitu menjadi perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan. Misi mereka menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dan jasa terkait yang bersahabatan dengan lingkungan. Dan moto mereka yaitu Trust Us for Power Excellence. Pada awal saya menjalani program PKL di sana, hal pertama yang saya dikenalkan yaitu K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja. Dan tentunya sasaran program K3 yang dirancang oleh Indonesia Power ini yaitu mencapai zero accident, jadi tidak ada kecelakaan kerja pada perusahaan tersebut. Kemudian meningkatkan indeks kepuasan pelanggan. Ketiga, memenuhi syarat mutu lingkungan dan menciptakan sistem keamanan terpadu, baik dari segi aset maupun informasi. Terdapat beberapa jenis pemeliharaan yang terdapat di setiap unit. Ada yang berupa harian, mingguan, setiap 2 minggu, bulanan, triwulan, bahkan semester. Namun yang menjadi fokus kita pada hari ini yaitu tentang overhaul, yaitu pemeliharaan dengan skala besar. Jika ingin membacanya dapat di-pause pada video ini. Overhaul sendiri memiliki artian yaitu pemeliharaan besar yang dilakukan dalam tahun, anggaran unit, dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan petunjuk yang ada dengan sesuai dengan jadwal, serta jenis pemeliharaan ditentukan oleh jam kerja. Jadi setiap jam kerja itu memiliki jenis pemeliharaan yang berbeda. 6.000 jam berbeda, 12.000 jam memiliki hal yang lebih advance, dan terakhir 18.000 jam memiliki pemeliharaan yang paling advance. Overhaul 6.000 jam sendiri sering disebut dengan top overhaul, yaitu pemeliharaan terhadap bagian atas mesin, yaitu silinder head ke atas. Jenis maintenance-nya sama mengikuti pemeliharaan P5, namun ditambahkan pemeriksaan exhaust, pemeriksaan injector valves, pemeriksaan fungsi peralatan listrik seperti sensor, aktuator, dan solenoid. Kemudian pemeriksaan cairan peredam getaran. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian kemampuan mesinnya. Yang menjadi fokus kita pada hari ini yaitu P7 semi overhaul. Seperti yang saya cantumkan pada awal laporan, yaitu tentang pemeriksaan 12.000 jam. Yaitu bagiannya yang menjadi khusus pada pemeriksaan 12.000 jam ini adalah connecting rod-nya ke atas. Jadi tetap dilakukan pemeliharaan P6 yang tadi saya sebutkan yaitu top overhaul, namun ditambahkan pemeriksaan semua silinder
dan komponen-komponennya. Kemudian pengukuran piston ring, silinder linear, dan silinder headnya. Kemudian pemeriksaan connecting rods, jika terdapat hal yang harus diganti dapat dilakukan pada pemeriksaan kali ini. Kemudian pembersihan turbocharger, pembersihan turbin dan casing kompresor pada unit tersebut. Kemudian juga pengecekan kalau terdapat materialnya terjadi keretakan, bisa dicek di pemeliharaan tersebut jika ada terjadi korosi atau karat. Dilakukan juga pelumas bantalan. Kemudian terakhir pengujian kemampuan mesin. Yang terakhir ini adalah major overhaul. Jadi ini pemeliharaan paling advance yang dimiliki karena dia dilakukan setiap 18.000 jam. Mereka itu melakukan pemeliharaan secara luas, jadi sangat advance. Jadi semua pemeliharaan tadi digabungkan dan ditambahkan dengan pemeriksaan crankshaft, pemeriksaan shaft, pemeriksaan peredam getaran mesin, dan pemeriksaan peralatan dan pengujian mesin. Berikut merupakan data yang saya dapatkan dari mentor saya. Ini adalah data sebelum dan sesudah overhaul 12.000 jam. Data-data yang saya highlight di sini merupakan data yang bakal diperlukan untuk menghitung efisiensi thermal dari unit ini. Saya sudah rangkum ke dalam tabel-tabel di sini. SG LFO, SG merupakan suatu mode pembakaran pada unit tersebut. LFO adalah light fuel oil. LHV merupakan lower heating value, LFO light fuel oil, dan gas consumption, berapa gas yang diperlukan. Fuel pilot consumption, berapa sih fuel yang sudah diinjeksikan ke dalam mesin, dan net producer power, itu berapa energi yang telah dihasilkan oleh unit. Nah, untuk mencari nilai LFO unit sebelum maintenance, perhitungannya adalah 0,556 dikali SG LFO dikali lower heating value LFO. Kemudian didapatkan kalor LFO-nya yaitu 9.216,928,4064 kilokalori per liter. Perlu diketahui, konversi satuan dari bahan bakar ke kilokalori adalah 1 MMBTU sama dengan 252.000 kilokalori. Dan konversi dari satuan energi ke kilokalori adalah 1 kWh sama dengan 860 kilokalori. Sebelum itu kita juga harus mengetahui heat rate itu apa sih? Heat rate merupakan jumlah energi dari bahan bakar yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 kWh. Jadi semakin tinggi heat rate-nya, semakin rendah efisiensinya berarti. Dan untuk melakukan perhitungan heat rate, sudah saya cantumkan pada presentasi ini, yaitu gas consumption dikali dengan 252.000 konversi bahan bakar ke kilokalori, lalu ditambahkan pilot fuel consumption dikali nilai kalor LFO yang sudah kita cari barusan, dan dibagi oleh net production powernya. Nah, setelah melakukan kalkulasi tersebut, kita dapatkan heat rate-nya merupakan 2236,28179 kilokalori per kWh. Dan untuk perhitungan efisiensi termalnya, yaitu 860 dibagi heat rate yang sudah kita dapatkan barusan. Dan perhitungan yang saya dapatkan yaitu 38,45%. Dan berikut merupakan data setelah overhaul. Untuk data setelah overhaulnya bisa dilihat di sini. Dan untuk mencari LFO-nya sama, yaitu 0,556 dikali SG LFO dikali LHV LFO-nya. Dan kita dapatkan 9.093,33474. Dan untuk perhitungan heat rate-nya sama seperti yang tadi. Dan kita mendapatkan heat rate di sini 2.222,92053 kilokalori per kWh. Dan efisiensi termal yang kita dapatkan di sini yaitu 38,69%. Kesimpulan dari perhitungan tersebut yaitu heat rate yang didapatkan adalah 2.236,28179 kilokalori per kWh dengan efisiensi termal sebesar 38,45. Yang ini merupakan
sebelum overhaul ini yang di atas. Dan setelah overhaul, heat rate yang didapat adalah 2222,92053 kilokalori kWh dengan efisiensi thermal sebesar 38,69%. Nah, didapatkan kesimpulan yaitu terdapat peningkatan efisiensi sebesar 0,24% dan penurunan heat rate yaitu sebesar 13,36126 kWh kilokalori per kWh. Saran saya untuk kelanjutannya yaitu semoga didapatkan sebuah metode untuk menaikkan efisiensi lebih besar lagi karena pada overhaul kali ini hanya didapatkan peningkatan hanya sebesar 0,24%. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.